Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma la taqulun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian di hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang bunyinya, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi kalau dialih bahasakan dalam bahasa kita, Allah Subhanahu wa taala itu menginformasikan kepada kita yang beriman. Apa kata Allah? Wahai orang beriman, kamu jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk, hingga kamu mengerti apa yang kamu perkatakan seketika kamu sedang sholat. Ayat ini sederhana, tapi merupakan sebuah tamparan bagi kita. Bagi kita yang mana? Bagi kita yang tidak mabuk. Kalau orang mabuk itu dilarang sholat, memang dia tidak punya kesadaran. Tidak punya kesadaran. Tidak jelas suaranya, tidak jelas katanya. Makanya kata Allah, la taqrabus shalah. Kamu tidak usah dekat sholat, apalagi melakukan. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti apa yang kamu bicarakan kepada Allah seketika kamu sedang sholat. Nah, persoalannya adalah bagaimana halnya kepada kita yang tidak mabuk ini. Kita mabuk tidak, kita sadar, tetapi kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Kita tidak mengerti apa yang kita suarakan kepada Allah. Sedangkan sholat itu artinya adalah menghubungkan rasa diri kita kepada Allah dengan suara kata batin kita,
yang dilafazkan untuk suara kata zohir kita. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, ini salah satu rukun, bukan lagi syarat, rukun untuk kita khusyuk. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk? Kita konsen berdialog dengan Allah. Pembicaraan kita saja kita tidak tahu. Perkataan kita tidak mengerti. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala menampar kita dengan cara menciptakan burung beo. Burung beo itu apa saja yang kita suarakan, apa saja yang kita katakan, dia bisa ngomong itu. Tetapi dia tidak mengerti. Tak mungkin kalau kita ini sama dengan beo. Nah, tapi setelah ditelusuri, diteliti, dipelajari, ada yang sama dengan beo. Dia bersuara, dia berkata, dia tidak mengerti dengan apa yang dia katakan. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, bagi kita yang memang dalam posisi itu, perlu kita tingkatkan kualitas kita, kapasitas pengetahuan kita tentang paham dan makna yang kita ucapkan dalam sholat itu. Kenapa sudah demikian? Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabat. Sewaktu beliau duduk-duduk bersama sahabat-sahabat, apa kata Nabi? Wahai sahabatku, apakah kalian ingin masuk surga? Maka semuanya mengatakan ingin ya Rasulullah. Betul? Betul ya Rasulullah. Nah kalau begitu, kalian carilah pintu surga yang ada di dunia ini. Jumlah pintunya adalah 8. Nah pada saat itu sahabat bingung. Mencari pintu surga di dunia ini jumlah pintunya 8. Jangankan 8, satu saja tidak bakal ketemu. Cari-cari, pikir-pikir. Akhirnya kata sahabat, sudahlah kita nyerah sajalah. Langsung ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak menemukan pintu itu. Kami tidak mendapatkan pintu itu. Maka berkata Rasulullah, pintu surga itu adalah terletak di antara 2 sujud. Di mana di situ kamu berkata, Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jumlahnya 8. Nah, itu doamu, itu permohonanmu. Jika dapat kamu penuhi itu, maka surgalah bagi kamu. Lalu bagaimana kita bisa memahami itu kalau terjemahannya kita tidak mengerti, pahamnya kita tidak mengerti? Makanya dibuka satu persatu. Rabbirfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Itu terjemahannya, pahamnya bagaimana? Berarti kita ini pendosa. Pendosa. Tidak satu pun di antara kita ini yang suci. Semuanya punya dosa. Nah, kalau kita punya dosa, minta ampun kepada Allah tentang dosa, berharap kita tidak mengulangi lagi. Menjauhi. Kalau ada dosa juga jangan dosa yang sama, dosa yang lain. Besarnya pun dikurangi. Nah, begitu usaha kita persoalan dosa kalau kita mengerti mana itu. Kemudian kita berkata, warhamni. Ya Allah, kasihanilah aku, sayangilah aku, cintailah aku. Tentu Allah balik bertanya. Apa kata Allah? Siap. Aku akan kasihi kamu, akan kusayangi kamu, kucintai kamu. Tapi tahu enggak kamu bagaimana caraku mengasihi kamu, menyayangi kamu, mencintai kamu? Tidak tahu ya Allah. Ingin tahu ya Allah. Nah, baru disampaikan oleh Allah. Caranya adalah kamu cintai, kamu kasihi, kamu sayangilah orang-orang dekat kamu, kaum kerabat kamu, siapapun mereka, termasuk makhluk Tuhan yang lain. Cintai mereka, kasihi mereka, sayangi mereka. Nah, seandainya kamu masih punya rasa kebencian kepada orang lain, artinya secara makna kasih sayang Allah itu tidak turun kepada kita. Kenapa sedemikian? Seketika kita mencintai orang, mengasihi orang, menyayangi orang, bersama dengan itu cinta kasih sayang Allah turun kepada kita. Tetapi kalau kita mengucapkan kata itu sementara kebencian kita simpan, maka itu gagal namanya. Kenapa gagal? Karena kita tidak memahami paham dan maknanya. Nah, begitu. Kemudian kita berkata pula, wajburni, lengkapilah aku, cukupilah aku ya Allah. Kata Allah, oke, siap. Tapi mengerti tidak kamu bagaimana cara aku mencukupi kamu? Belum tahu ya Allah, belum tahu. Nah, ini aku beritahu kata Allah. Supaya kamu cukup, caranya adalah
merasa cukuplah dengan apa yang ada. Syukurilah apa yang ada. Pasti kamu akan cukup. Tetapi kita tidak. Sudah jelas pendapatan kita kecil. Usaha ekonomi kita kecil, memaksakan diri. Dengan berbagai macam cara, utang piutang, kredit mengkredit, padahal itu tidak terlalu penting. Efeknya apa? Kita tersiksa. Siapa yang menyiksa kita? Ya kita sendiri. Itu akibat daripada tidak paham makna warhamni tadi, wajiburni tadi. Kemudian ada lagi kalimat yang mengatakan warfa'ni, angkatlah derajatku. Siap kata Allah, aku angkat derajat kamu. Tapi tahu tidak kamu bagaimana cara kamu mengangkat derajat? Belum tahu ya Allah. Caranya kamu harus beriman, berkeyakinan kepada Allah dan Rasul. Untuk beriman kepada yang gaib tidak mudah. Harus ada usaha yang kuat, perjuangan yang keras. Tapi kita malas-malasan. Kita merasa cukup dengan apa yang ada. Bagaimana iman itu akan muncul? Kemudian kata Allah, dan juga berilmu. Nah, baru-baru kita mau berilmu, membaca buku malas, berdiskusi malas, datang pengajian malas. Bagaimana ilmu itu akan datang kepada kita? Itu. Kemudian ada lagi kalimat warzukni. Warzukni itu artinya berikan aku rezeki. Artinya bukan uang itu. Apa itu rezeki? Rezeki adalah kebahagiaan. Uang banyak tidak bahagia, rugi kita namanya. Contoh saja Raja Salman, apa yang kurang dia? Uang banyak, harta banyak, kerajaan besar, dia pegang. Tapi tetap mengatakan warzukni, berilah aku rezeki, dan seterusnya. Nah itulah saudara, bahwa memahami bacaan sholat, sebutan dalam sholat itu penting, bahkan wajib hukumnya. Kenapa dikatakan wajib? Allah katakan la taqrabus sholat, jangan kamu mendekati sholat, apalagi mengerjakan. Artinya apa? Yaitu tadi, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan di hadapan Allah tidak ada sama sekali. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul, tidak satupun amal ibadah kamu diterima oleh Allah kecuali kalau itu didasarkan ilmu. Bukan ikut-ikutan, turut-turutan, tidak. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, kita berdoalah kepada Allah supaya dibukakan hati kita ini, disadarkan kita ini bahwa kita ini termasuk pemalas belajar, tidak mau menuntut ilmu, merasa cukup dengan apa yang ada. Padahal semua amal ibadah kita itu tertolak tanpa ilmu. Itu persoalannya. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa sya'iril mu'mina mu'minat wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun ya zuhri hayadun minallah innahu wal ghafurur rahim. Jamaah yang saya hormati, pada pertanyaan kedua ini saya simpulkan apa yang saya katakan tadi. Tidak satu pun fasilitas hidup kita di akhirat nanti semuanya bermula pada amal ibadah kita. Tidak satu pun amal ibadah kita itu ada kecuali berdasarkan ilmu. Jadi kalau kita malas belajar, artinya kita malas mendapatkan fasilitas akhirat. Kalau kita mati nanti tidak dapat apa-apa, jangan menyalahkan Allah. Memang kita itu yang lalai. Maka wal asri itu artinya demi masa manusia itu memang merugi. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, berjuang untuk kepentingan dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya. Mari kita berdoa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi hadratika. Aina hadarna fi hadratika bi dzambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tamati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu anna wa tadaku anna wa zikrina wa qiraatal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal halil fasih wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.